News.id. Ini baru berita. Oke, baik. Nah, ini juga lagi rame nih Om soal efisiensi atau pemangkasan yang dilakukan secara besar-besaran, secara masif di pemerintahan, betul. Baik itu di pusat maupun di daerah. Itu seperti apa Om? Nah, ini kemarin Pak Presiden kita Pak Prabowo sempat memberikan pernyataan bahwa efisiensi itu untuk kepentingan negara. Yang satu ada kita punya program makan gratis, makan sehat gratis ya, makan bergizi gratis. Nah, itu menjadi salah satu program yang sedang canangkan. Tapi imbasnya juga kan ada beberapa anggaran yang harus dipangkas ya. Nah, Presiden sebelumnya sempat menyatakan ada beberapa pejabat yang tidak mau itu efisiensi gitu. Akhirnya yang dablek katanya. Dablek kan gitu ya. Betul. Siapa sih Om? Nah, kita nggak tahu sih namanya, mungkin ada oknum, bukan oknum ya, namanya yang pejabat yang ingin memberikan penjelasan bahwa ini nanti dampaknya seperti ini. Ya kita mungkin seperti itu. Tapi mungkin di mata Presiden kan ini kan program pemerintah yang harus diikuti oleh semua pejabat negara kan, seperti itu. Ya kan, makanya saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran mubazir kan gitu katanya kan. Alasan untuk, nah kadang akhirnya dia kalau misalnya saya ingin bersih-bersih lah di pemerintahannya seperti itu kan. Pak Prabowo bilang seperti itu kan. Nah, terus dia bilang juga kan kebijakan untuk penghematan anggaran demi memberikan makan anak-anak lewat program makan bergizi gratis. Seperti itu. Nah, ini memang apa ya, untuk menambal fiskal ya, namanya, dan defisit APBN ya. Betul. Yang butuh 306 triliun targetnya ya. Betul seperti itu. Nah, itu akhirnya pemerintah memangkas dari berbagai lini sektor lah. Salah satu ya paling terdampak mungkin kementerian, lembaga, termasuk lembaga-lembaga ya mungkin BUMN sampai. Dan besarannya bervariasi ya, antara 10 sampai 90%. Iya, betul. Di masing-masing kementerian atau instansi atau lembaga ya. Di masing-masing lembaga. Bahkan mungkin ini dampak efisiensi nih dari misalnya nih dari Komisi Yudisial nih. Ketua Komisi dia mengungkapkan kan imbas kebijakan efisiensi anggaran itu anggaran belanjanya jadi sekitar ya hampir 50%. Jadi pegawainya itu sampai Oktober katanya hanya mampu membayar gaji sampai bulan Oktober. Seperti itu. Terus nah, itu kan jadi evaluasi lah ya mungkin nanti. Bahkan untuk sejumlah lembaga termasuk lembaga penyiaran publik ya, RRI dan TVRI sudah melakukan PHK secara masif juga. Masif, dan itu semua karyawan kontrak atau honorer, kontri dan sebagainya yang bukan PNS ini kan dirumahkan tuh. Dirumahkan. Nah, ini kan mendadak ya. Ya kita kan tahu lah ini kan solusi dari pemerintah bagaimana masyarakat tuh generasi muda lah, sehat, bergizi, mulai program ini kan. Tapi di sisi lain mungkin ada efisiensi, ada dampaknya. Ternyata dampaknya itu kemana-mana kan. Salah satunya dari efisiensi adalah adanya pemutusan kerja para kontrak, yang masih honor. Nah, imbasnya juga mereka juga akhirnya tidak punya pekerjaan. Nah, ini mereka akhirnya mau ngasih makan apa lagi buat keluarga. Ini berandai-andai saja. Dan jadi ironi gitu sekali ya. Kan gitu kan. Anaknya mendapatkan makan bergizi gratis, tapi orang tuanya juga tidak dirumahkan kan. Itu kan menjadi jangka, dalam artian ini menjadi ya evaluasi mungkin ya. Atau apa seperti yang terbaik lah. Kita sih yakinlah pemerintah melakukan kebijakan ini demi kebaikan, tapi ada dampak-dampak yang memang harus dipertimbangkan. Iya, benar. Memang selalu ada konsekuensi ya. Konsekuensi dari keputusan atau kebijakan yang diambil dan juga diberlakukan. Ya, mudah-mudahan sih sesuai dengan harapan ya. Harapannya kan memang memangkas apa-apa saja operasional yang tidak perlu atau yang mubazir. Sehingga lebih efisien, lebih efektif dan bisa alokasikan untuk kegiatan atau program yang lebih produktif ya. Betul. Jadi program ya memang kita tidak memungkiri ada lembaga atau yang tanda kutip menghamburkan dananya, anggaran dari pemerintah. Tapi di sisi lain juga kita harus belum lagi markup-markupnya itu juga ada.
Oke, kita setuju dengan hal itu ya. Oke, dan mungkin nanti dari efisiensi ini juga, tapi kita harus lihat dulu nih dengan efisiensi apakah semua dipukul rata, seperti itu. Nah itu bisa jadi apa namanya? Ya mungkin nanti masyarakat melihatlah bagaimana dampak dan hasilnya, dan kita sudah mulai lihat nih, oh riak-riak seperti ini yang terjadi akibatnya. Mungkin kalau ke depan kalau kegiatan-kegiatan dikurangi, untuk hotel-hotel gak ada miss lagi kan, mereka nanti biasanya ada dampaknya juga kan ke pariwisata, ke industri perhotelan atau industri yang pendukung lah, yang menjadi penggerak ekonomi kita. Oke. Mudah-mudahan sih memang sudah diperhitungkan dan dikalkulasi semua ya. Mudah-mudahan juga dampaknya nih, ekses-eksesnya, karena tentu akan berdampak juga ke sektor ekonomi dan lain sebagainya. Oke. Ngomong-ngomong, Ramadan udah ditetapkan ya? Nah, kalau lihat dari hawa-hawanya udah kayak Ramadan nih. Nah, ini pemerintah dari sebulan kita kurang sebulan terawih nanti ya. Udah terawih. Yang memprediksi, Menteri Agama memprediksi bahwa Ramadan akan jatuh pada 1 Maret. Nah, tapi nanti untuk keputusannya akan diambil pada tanggal 28 Februari. Nanti akan ada sidang isbat, dan mungkin dari berbagai organisasi nanti akan rapat untuk menentukan kapan sih sebetulnya Ramadan itu jatuh gitu. Oke. Betul. Kita lihat nanti sidang isbat. Sementara kalau Muhammadiyah udah menetapkan ya 1 Maret ya 1 2025 sebagai satu Ramadan. Oke.